tadi Bu Enia sudah katakan bahwa dengan peningkatan realisasi investasi di EBT kita tahu bahwa hilirisasi sektor energi ini seringkali dikatakan memberikan added value. Tapi bagaimana pandangan Anda bahwa agar hilirisasi sektor energi ini bisa betul-betul juga menopang ketahanan energi dan kemandirian energi di jangka panjang? Terima kasih. Eee, Mungkin saya menjelaskan sedikit mengenai, eee kementerian kami. Jadi kami ini dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Jadi tugas utama kami pertama adalah mengenai investasi. Kami mencari investor untuk masuk ke sektor-sektor atau bidang-bidang usaha yang memang kita butuhkan. Saat ini kita bicara soal energi, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dirjen bahwa investasi di bidang energi sudah meningkat dengan baik. Yang kedua fungsi kami adalah hilirisasi. Hilirisasi ini gunanya adalah kita mencoba untuk membuat Indonesia lebih kompetitif ya dalam kegiatan-kegiatan usaha termasuk penyediaan energi ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa energi kita ada transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan. Nah, potensi yang paling besar tadi sebetulnya eh, untuk tenaga surya. Jadi dari 3.700 gigawatt, hampir 3.700 gigawatt, hampir 2.600 gigawatt itu ada di tenaga surya. Nah, oleh karena itu kita mendorong bagaimana industri ya untuk equipment yang akan digunakan tenaga surya itu bisa diproduksi di Indonesia. Kenapa? Karena kita punya resources yang sangat besar untuk bisa memproduksi equipment yang dibutuhkan itu. Untuk tenaga surya saat ini ya kita sudah terbangun industri-industri baru. Jadi dari total kebutuhan ya komponen tenaga surya itu kurang lebih sudah 60% sudah dibuat di Indonesia. Nah ini untuk tenaga surya. Kenapa ini kita dahulukan? Karena memang paling besar potensi kita untuk renewable energy itu di tenaga surya. Nanti kita harapkan juga kita bisa membangun industri untuk equipment yang lainnya. Nah, kedua, energi ini selain untuk pembangkit listrik juga untuk yang fuel, ya, untuk bahan bakar. Bahan bakar juga kita lakukan hilirisasi. Kita coba ganti dari fosil menjadi yang sustainable. Misalnya kita mencoba biosolar, ini yang sudah berjalan. Kita akan coba juga bioaftur karena sudah ada kesepakatan global untuk menggunakan bioaftur. Yang ketiga kita juga akan coba masuk ke bioetanol. Nah itu adalah hilirisasi yang kita akan dorong ke depan terkait dengan mendukung ketahanan energi. Kita juga bukan hanya membuat yang baru, tapi mengubah dari fosil kita yang sudah ada, yang selama ini digunakan, misalnya kayak batu bara untuk pembangkit. Kita akan dorong nanti kita bikin gasifikasi sebagai alternatif pengganti LPG yang saat ini cukup banyak kita import. Nah itu kita dengan gasifikasi batu bara tadi kita harapkan kita bisa mengganti LPG, kita bisa juga nanti memproduksi metanol ya selain kita dengan gas alam. Nah ini semua adalah dalam rangka mendukung energi. Jadi itu hilirisasi yang kita lakukan ya, termasuk industri baterai. Sekarang industri baterai itu banyak ke electric vehicle untuk kendaraan listrik. Tetapi baterai ini juga bisa untuk storage sebetulnya. Jadi nanti waktu tenaga surya kan dia tidak 24 jam. Nah itu nanti dia tersimpan di dalam storage dan itu industrinya sudah terbangun. Di sini juga saya lihat sudah pemain-pemain itu sudah hadir juga nih. Saya lihat. Nah mungkin mereka besok juga bisa melihat bagaimana arah kebijakan pemerintah sehingga mereka bisa dukung kita semua untuk melaksanakan itu. Saya akan ke Pak Heldi. Pak Heldi, di tengah pemanfaatan EBT yang sudah cukup meningkat di tanah air, tapi dengan adanya tensi geopolitik, kemudian dinamika global, ada nggak sih pengaruhnya untuk menarik investasi global?
Ya, terima kasih. Ini dengan geopolitik ini semua negara sekarang mereka sedang mencari investasi untuk masuk ke negara mereka masing-masing. Nah, ini tentu menjadi satu tantangan tersendiri. Tetapi kita memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, yang sangat kaya. Nah, ini harus bisa kita manfaatkan ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya resources kita, tadi kita tetap akan menjadi negara yang menarik bagi para investor untuk masuk ke Indonesia. Kedua, politik kita yang cukup stabil, ekonomi kita yang cukup resilience, ya, itu juga menjadi poin positif untuk kita bisa mendatangkan investasi ke Indonesia. Tapi saya ingin menambahkan sedikit, kita bicara ini kan eh, energi tadi dalam rangka ketahanan energi saja ya, energi security. Tapi kita juga sebetulnya dalam transisi energi ini kita mengubah energi kita menjadi green energy. Itu sebetulnya poin yang lain yang kita akan eh, dukung atau kita dorong ke depan. Termasuk seperti bioaftur. Bioaftur ini bukan hanya untuk ketahanan energi saja, tetapi untuk energi hijau. Ya, baterai listrik, kendaraan listrik juga tadi kita bukan hanya untuk masalah energinya, tetapi bagaimana kita bisa menjalankan komitmen kita untuk net zero emission. Jadi itu juga salah satu program pemerintah untuk transisi energi. Itu kita bukan hanya sekedar mencapai jumlah untuk ketahanan energi, tapi mengubah energi kita menjadi green energy. Dari Pak Eldi sendiri pandangannya terkait dengan rencana implementasi B50 sendiri seperti apa Pak? Ya, tadi sudah dibahas mengenai masalah teknisnya ya, termasuk mesin. Nah, kami sedang melihat sekarang ini juga ada permasalahan begini, karena ini sumbernya dari kelapa sawit, CPO. Kelapa sawit ini kita gunakan bukan hanya untuk energi, tapi juga untuk pangan. Jadi kami menjaga keseimbangannya ini. Jadi jangan sampai ini menjadi suatu masalah juga nantinya. Nah, di samping itu kami juga mencoba mencari alternatif ya sumber yang lain. Misalnya sekarang untuk bioaftur. Itu sudah ada teknologi dari Jepang dan mereka sudah mulai menggunakan dari kelapa untuk menjadi bahan bakunya. Nah, ini juga kami coba lihat lagi supaya lebih banyak alternatif dari renewable energy yang bisa kita produksi ke depannya. Supaya tetap menjaga keseimbangan karena kita juga menjadi prioritas program prioritas kita untuk ketahanan pangan di samping ketahanan energi ini. Nah, itulah tugas kami untuk hilirisasi bukan hanya melihat bagaimana kita bisa melakukan proses nilai tambah dari sumber daya alam yang kita punya, tapi menjaga keseimbangannya, mencari alternatif-alternatifnya, ya, itu yang harus kita lakukan dalam rangka kita menuju perubahan termasuk tadi kalau bicara masalah B40, B50 tadi ya. Jadi bukan hanya masalah dampak teknisnya dan sebagainya, tapi sumber bahan baku yang akan kita gunakan harus kita jaga juga. Itu mungkin tambahan informasi dari saya. Terima